Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kita akan coba buka dengan data relationship supaya dapat gambaran gitu sih tentang kenapa kok kita butuh Eloquent. Eloquent ini merupakan salah satu ORM ya, Object Relational Model. Jadi ada banyak sih, nggak cuma Eloquent gitu. Kalau di Java ya ada JPA gitu ya, atau Hibernate. Nah, jadi pertama background-nya mungkin secara teori rekan-rekan semua mungkin sudah mendapat ya istilah ini di kampusnya masing-masing. Gitu. Ada one to one, ada one to many, many to many, gitu kan. Nah, ini kan harusnya ada yang belum dapat nggak ya? Yang nggak dapat speak up dong, yang nggak pernah lihat data ini gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi insya Allah semuanya tahu lah ya. Jadi ada istilah one to many, many to many, kemudian many to one, ya mungkin ya kebalikannya ya. Yang nomor 2 itu ada one to many sama ada many to one, tapi sama lah itu. Nah, jadi ini data relationship ya. Jadi data itu kan ada hubungannya ya antara data yang satu dengan data yang lain. Dimana kalau misalkan sekarang itu data disimpan atau direpresentasikan dalam bentuk tabel dalam sebuah database, maka antar tabel itu ada hubungannya. Nah, hubungannya itu pasti kombinasi dari ini sih, antara itu one to many, many to many. Yang paling sering sih yang 2 sama 3 ya, one to many sama many to many. Jadi kebayang ya one to many, misalkan sebuah artikel punya banyak komen gitu. Kalau many to many, misalkan dosen sama mahasiswa. Jadi dosen punya banyak mahasiswa, mahasiswa juga punya banyak dosen. Nah, itu adalah many to many. Ya, ini kemarin ini contoh kasusnya ya. Jadi misalkan kita membuat sebuah aplikasi tentang kurikulum vitae, maka one to many misalkan user atau person itu has many pendidikan, ya kan? Person has many pendidikan, has many pengalaman, has many kemampuan, kayak gitu sih. Nah, mungkin nanti di kasus projectnya yang rekan-rekan kerjakan juga sama gitu ya. Ada hubungan data apa dengan data apa, itu hubungannya apa. Ada yang one to one, jadi misalkan ini di sini desainnya satu orang tuh punya satu nomor HP, jadi person has one nomor HP, person has one email gitu, person has one username. Nah, kemudian dalam bentuk representasi datanya ya, jadi untuk yang one to one itu ya udah gitu dalam bentuk kolom biasanya. Jadi bisa dalam bentuk kolom, bisa juga dia disimpan dalam tabel lain yang menggunakan foreign key. Nah, jadi kalau misalkan ada kolom itu artinya ya tabel itu punya satu username gitu, punya satu email. Tapi kalau misalkan foreign key ya dia punya misalkan di sini ini ada satu userable ID, jadi ada lagi tentang userable-nya dia cuma punya satu gitu. Nah, ini pakai foreign key. Ya, kalau misalkan one to many dia selalu pakai foreign key ya. Jadi misalkan ini ada artikel, dia miliknya kategori. Jadi kategori has many articles gitu. Di tabel artikelnya itu ada kolom kategori ID. Kalau misalkan many to many, maka dia akan ada tabel perantaranya ya. Jadi misalkan student sama course ya. Jadi kan mahasiswa atau murid bisa punya banyak kursus ya, punya banyak course, banyak pendidikan. Dan satu mata pendidikan bisa diikuti oleh banyak student. Maka mereka hubungannya many to many. Maka ketika many to many, maka akan ada tabel perantara. Seperti ini. Tabel perantaranya dia akan punya ID-nya student sama ID-nya course. Nah, seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan mungkin udah tahu ya. Jadi pakai query gitu kan, select bintang from something gitu. Nah, sekarang kita spesifik ke OLM. Jadi tadi kan nggak kebayang gitu. Pertama kita punya teori one to many, many to many. Tapi pas query kan nggak ada kan
join aja gitu. Tabel A join tabel B on tabel A.id sama dengan tabel B something gitu. Nggak ada istilah tentang one to many, one to one. Jadi soalnya missing gitu antara teori data relationship sama query database. Nah, di Laravel itu punya dua fasilitas ya. Jadi ada query builder sama ada Eloquent. Jadi teman-teman kalau lihat dokumentasinya, memang untuk mengambil dan memodifikasi data, itu ada query builder. Nah, query builder ada di depan duluan di dokumentasinya. Nah, kemudian ada Eloquent. Nah, jadi kalau teman-teman pakai query builder, kayak gini kan sintaksnya kan, user db tabel, user get gitu. db tabel user where first, kemudian users where name, John, value, email. Kayak gitu. Kemudian ada join lagi db tabel users, kemudian join apa misalkan user join dengan master data city gitu ya, on address city ID sama dengan city.id gitu. Nah, jadi query builder. Ketika menggunakan query builder, ya teman-teman pakainya join gitu sih. Nah, sedangkan kalau pakai Eloquent, itu konsepnya kita punya model gitu. Jadi misalkan, ini contoh query-nya, kita punya model flight, kemudian all gitu. Nah, jadi ini jadi objek, kemudian dipanggil flight all. Jadi coba dibandingkan, ketika pakai yang query builder, untuk mendapatkan list of data, ya misalkan ini, kalau sini contohnya list of data dari tabel users, maka db tabel users get. Ini dapat tabel users, tapi cuman tabel users ada aja. Sekarang pakai Eloquent, ini berarti app models users all, nanti bisa dapat data yang sama seperti ini. Nah, mungkin kalau misalkan di sisi get ini kita nggak ada bedanya ya, mungkin mirip lah gitu. Ini kan juga nanti kan for it users nanti bisa dapat kan user titik panah name titik panah ID segala macam, sama lah seperti ini. Nah, cuman di sini nanti yang berbeda adalah ketika kita mendefinisikan relationship ya. Jadi saya sudah lihat kalau misalkan kayak di teman-teman yang mengerjakan proyek seleksi Kominfo, itu ketika membuat migration itu ada ada relationship-nya. Kolom ini itu relate ke tabel mana, seperti itu kan. Nah, dengan menggunakan Eloquent, maka kita akan membuat sebuah kelas model ya. Jadi user extend model. Kemudian misalkan ini dia punya phone, maka kita definisikan this has one phone. Nah, dengan membaca kode ini, kita lebih mudah memahami bahwa user sama phone itu hubungannya adalah one to one gitu ya. Atau ini post. Jadi ada sebuah kelas namanya post, dia punya comments, hubungannya adalah has many. Jadi post has many comments. Nah, jadi dengan ini kita punya dokumentasi. Jadi kan kode kan juga bisa menjadi dokumentasi ya. Kita tahu hubungan antara post dengan comment itu adalah one to many. Kok tahu? Ya ini keywordnya kan ini udah has many. Seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan OLM, kita punya sebuah keuntungan. Yang pertama, readability. Kemudian ya kita tahu juga readability ini kodenya bisa lebih sedikit, kemudian ya data relationship-nya juga lebih jelas. Ya, ini sih tetap aja sih ke readability sih. Jadi ketika kita punya data yang sangat banyak, itu kan kita jadi bingung kan, kayak tersesat gitu kalau kita misalkan tidak tahu data relationship-nya. Dan OLM ini di beberapa IDE ya, misalkan di PHP Storm itu kayaknya sih bisa sih, itu di reverse engineer jadi diagram, jadi kelas diagramnya. Jadi nanti langsung ketahuan gitu loh. Kelas diagramnya itu seperti apa, antara hubungan kelasnya berdasarkan kodenya ini. Nah, cuman cons-nya ya mungkin ini orang yang suka efisiensi performance gitu ya. Ya OLM ini bisa dibilang
kadang dalam satu titik tertentu itu mahal di sisi performansinya. Jadi kita mau dapat credibility-nya tinggi atau mau dapat performansinya tinggi. Nah, di sini kadang-kadang ini ada pro dan cons di sini ya. Jadi problemnya adalah ketika kita menggunakan OLM biasa, itu by default kita akan selalu expect return semua kolom. Jadi selalu menggunakan select bintang ya. Jadi semua kolom itu akan diambil. Kemudian bisa juga ketika dia punya relationship yang lainnya ketika itu selalu ego loading. Jadi misalkan user tadi ya, misalkan post punya comments gitu kan. Nah, kita tuh cuma pengen dapat title sama bodinya post aja gitu. Tapi menggunakan OLM bisa jadi komennya. Kita tuh lagi nggak butuh komennya. Tapi kita cuma butuh postnya aja. Kebayang ya? Nah, itu komennya itu juga di query gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan pakai query builder, kita mungkin kita tidak membutuhkan semua kolom, maka kita select-nya itu ditentukan ya. Misalkan user itu kita cuma butuh username dan password doang. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan sebagainya kita nggak butuhkan. Maka kita bisa efisien banget gitu. Select username, password from user gitu. Yang lainnya itu nggak diambil. Karena query-nya bisa efisien, hanya mengambil data yang diperlukan saja, maka dia performansinya bisa tinggi. Itu yang pakai query builder. Ya, tapi cons-nya, jadi kebalikannya OLM dengan query biasa itu kebalikannya ya. Ketika kita punya performansi, bisa jadi credibility-nya ini jadinya rendah. Gitu. Oh ya, ini saya juga bisa tambahkan lagi ya. Ini bisa juga less line of code. Jadi bisa jadi juga line of code-nya juga bisa jadi lebih sedikit gitu. Jadi misalkan post sama comment, itu kita sudah define post itu has many comments. Ketika kita pengen dapetin post sama comments-nya, kita cuma cukup gitu. Post, comments gitu. Jadi cukup panggil post, panah, comments gitu. Karena kita sudah definisikan. Tapi kalau misalkan pakai query builder, maka selalu join gitu sih. Post, join, comment. On post.id sama dengan comment.post_id gitu. Selalu seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak ya terkait dengan teorinya ini ya? Belum saya lanjutkan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Lancarkah? Bisa dipahami? Jadi, teman-teman kalau misalkan menggunakan query builder, ya balik lagi sih. Kalau misalkan query builder ya, tapi kodenya itu seperti ini, ya ini sama aja sih, ini semua kolom user itu akan diambil gitu. Tapi kalau misalkan ini dioptimasi ya, ini ada select-nya gitu, misalkan ini select username sama password gitu misalkan, berarti hanya yang diambil hanya username sama passwordnya saja. Nah ini seperti itu. Dan pakai model juga kayak gitu sih, pakai model kalau tidak mendefinisikan relationship-nya, ya juga percuma juga gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin model, maka definisikan relationship-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau tanyakan? Atau kasih feedback dulu deh. Kita akan lanjut ke materi berikutnya setelah ada feedback gitu, atau ada pertanyaan gitu. Saya untuk ngecek sih teman-teman dapat gitu apa yang yang saya sampaikan. Silakan. Siapa sih? Tim Kominfo siapa ya? Saya, Pak. Oke, gimana Mbak Sawi? Ya, jadi kalau yang saya pakai itu ketika kita melakukan eloquent itu kan memang dari models yang udah diinisialisasikan. Jadi misalnya ada tabel user sama tabel seleksi, berarti kan ketika itu menggunakan seperti has one atau has many, itu yang ke get itu cuman yang ada di tabel tujuannya aja ya Pak, yang ada di tabel seleksinya aja. Jadi ketika
misalnya mau melakukan filter berdasarkan salah satu kolom yang ada di user itu nggak bisa dilakukan ya, Pak? Bisa, bisa, bisa. Bisa saya dulu nggak kodenya kayak gimana yang saat ini ada? Silakan. Oh iya boleh. Saya izin share. Nah, jadi Ya, saya lihat kodenya aja. oh iya, bentar Pak. Nah, jadi saya itu mau ngambil data yang mau ngambil data di kelas seleksi. Saya pakai belongs to. Nah, tapi karena saya di tabel aplikasi itu, jadinya tuh seluruh data yang ada di dalam tabel aplikasi. Nah, saya tuh pengen memfiltrasi seleksi ID yang ada di tabel aplikasi ini cuman berdasarkan user yang sedang mengakses saja, Pak. Gimana cara filternya? Kode filternya kayak gimana? Nah, kalau misalnya berdasarkan yang pakai data biasa itu kan uh, di joinnya itu berdasarkan seleksi ID. Nah, tapi saya kasih kondisi ketika user ID-nya itu sama dengan ID yang lagi mengakses, Pak. Nah, tapi untuk menggunakan relevan ini saya kesulitan untuk memberitahu bahwa seleksi ID yang saya butuhkan, row yang saya butuhkan dari kelas seleksi itu tuh cuman seleksi ID yang ada di tabel aplikasi, tapi yang hanya user tertentu saja, Pak. Nah, berarti saya lihat dari kode ini ada satu, coba dicek. Berarti ini kan kalau dibaca, berarti aplikasi, ya kan? Dia punya seleksi. Kemudian seleksi itu punya user. Habis itu aplikasi juga punya user. Ini kan user ID, berarti kan ada lagi kan relationship-nya Iya. aplikasi dengan user kan? Seperti itu. Betul, Betul. Pak. Betul, Tapi kan ya. ada lagi berarti kan relationship user-nya. Sudah dibuat relationship user-nya? Belum ada, Pak. Itu tidak bisa ya, Pak. Saya gabungkan di sini saja. Jadi yang saya butuhkan adalah ini kan di tabel aplikasi. Nah, ketika di models aplikasi. Nah, bisa tidak yang saya ambil itu sudah difiltrasi terlebih dahulu. Jadi yang seleksi ID di sini itu cuman seleksi ID dalam tabel aplikasi tapi dengan user tertentu saja. Bisa, itu bisa ditambahin where. Tapi nggak kayak gitu nanti ceritanya. Ya, nanti kodenya aplikasi. Kalau cuma user ID gampang, Mbak, itu, Mbak. Itu tinggal applications titik 2 where user ID sama dengan ID bisa. Ditambahkan sebelum query Enggak. ini. Pas panggil query-nya, pas panggil modelnya ini ada di controllernya. Nah, ini kayaknya bingung antara model sama service ya. Itu beda ya. Jadi coba ini di atas itu kan extend model ya. Jadi oke, mungkin ada satu form lagi ya, satu istilah lagi mungkin saya tambahkan ya. Jadi ada service sama ada model ya. Entah, saya berhenti presentasi ya, Pak. Ya, boleh. Oke, menarik. Mungkin ini berarti tambahan lagi ya. Jadi kan di sebuah aplikasi, saya tahu mana ya. Kita samakan dulu ya tentang vocab ya. Oke, ketika di sebuah aplikasi kita akan punya namanya controller, model, view. Biasanya nih ya, ini konsep MVC ya, model controller view. Tapi jangan lupa ini ada lagi service sih biasanya. Service, kemudian kalau di mana di Laravel nanti teman-teman di Laravel ada di Java juga, nanti ada juga namanya repository.
Jadi kalau teman-teman googling ya. Nah, ini ada repository pattern. Saya tadi nangkep kayaknya Mbak Sari itu pengennya punya seleksi, tapi seleksinya itu ada kondisinya gitu sih. Ya, jadi itu bisa dua kondisi ya. Jadi ketika kita define ya. Jadi ini misalkan post has many comments. Ini sudah otomatis komen yang bakal muncul adalah komen yang punyanya post ini. Jadi sudah nggak perlu di well lagi. Well post ID sama dengan di komennya well post ID sama dengan ID-nya ini gitu. Itu sudah nggak usah. Jadi karena ini sudah otomatis. Ini saya tambahkan ya. Jadi ini misalkan di post ini saya ini kan sebenarnya tadi ya ini ada user ya. Ini ada post. Di sebuah post ini kan ada kemungkinan ya, dia itu punya relasi autonya gitu kan. Seperti ini. Jadi post itu ditulis sama seseorang gitu. Mungkin nanti sama lah. Seleksi itu dibuat atau siapa gitu yang daftar gitu kan. Ini kan sama. Return. Jadi misalkan ya kita tanya dulu, auto sama post ini apa hubungannya? Oh, satu auto dia bisa punya banyak post, ya kan? Kan kayak gitu kan logikanya. Maka dia ini adalah belongs to app models user gitu. Nah, ini otomatis ya. Ketika kita dapetin sebuah post, kita dapat auto, itu udah otomatis user ID-nya yang tertentu. Nah, pertanyaannya mungkin gini, saya mau nyari post yang penulisnya itu seseorang gitu mungkin. Jadi misalkan Wisnu bisa nulis artikel kan, kemudian artikelnya dikomentari oleh Sari, oleh Danang, oleh Nisa, oleh Alwi dan sebagainya. Kemudian Sari bisa juga nulis sebuah postingan, sebuah artikel, kemudian dikomentari sama yang lain juga. Kemudian Nisa juga posting juga gitu kan, Danang posting juga. Nah, mungkin pertanyaannya kita mau mencari postingan yang ditulis oleh Wisnu gitu kan. Berarti postingan mana yang autornya itu adalah Wisnu gitu. Nah, untuk melakukan hal seperti itu, maka di sini ada keywordnya lagi. Itu menggunakan well has ya. Nah, jadi kita bisa dapetin ini well has. Jadi well has auto yang autonya namanya Wisnu. Jadi post atau mau punya cari postingan mana yang dikomentarinya itu yang punya komentar misalkan mengandung konten jelek gitu misalkan. Maka kita bisa membuat post well has komennya yang kontennya memiliki kata jelek gitu misalkan. Nah, seperti ini. Jadi lebih pendek sih jadinya kodenya. Nah, tadi saya mau ngingetin lagi, mau balik lagi ya. Jadi ada vocab, model. Ya, jadi model ini ya model. Dia mendefinisikan data relationship. Dia mendefinisikan tabelnya apa, kolomnya apa, that's it. Itu model. Controller itu adalah kelas yang nanti itu akan handle routing ya. Jadi sebuah URL akan dihandle oleh siapa gitu. Jadi misalkan /user ID gitu. Ketika ada request terhadap URL itu siapa yang nge-handle? Itu adalah controller.
Ini ada view, ini kode untuk menampilkan view-nya. Jadi misalkan ini mau bikin view, mau bikin seperti ini layout-nya misalkan. Ini di-handle di view. Ini HTML. Jadi mungkin ini teman-teman juga ya. Ketika di kode controller, pastikan tidak ada kode HTML. Ya. Jadi kadang-kadang tuh ada tuh yang bikin ya. Ini saya kasih contoh. Jadi misalkan bikin variabel result gitu sama dengan div kelas sama dengan error gitu. Misalkan seperti ini salah ya. Ini nggak boleh ya. Jadi tidak boleh ada kode seperti ini itu di controller. Ketika ada kode div, kode HTML itu pastikan selalu adanya di view gitu. Ya, jadi tidak boleh ada kode seperti ini di controller. Nah, service ini logic ya. Jadi tadi misalkan model itu punya user, punya tadi misalkan post has many user, has one author kayak gitu kan. Nah, kemudian kita mau bikin fungsi. Nah, disinilah kodenya function find by author name gitu misalkan. So, ini gimana caranya ya? Ini saya matikan. Jadi find by author name ini ada name-nya. Tadi ya contohnya saya ambil contoh yang ini ya, post as many comment, as many author. Nah, ini baru find by author name. Ini adalah post well has tadi ya, saya pakai pseudocode aja. Well has author, kemudian ini ada function query-nya ya. Query name sama dengan query well name sama dengan $name. Nah, ini well has. Nah, service inilah yang nanti dipanggil di controllernya. Jadi nanti misalkan nanti di sini ada service post service find by author name. Gitu. Nah, jadi tadi fokus ya Mbak ya, ketika kita sedang mendefinisikan relationship, as simple as define saja. Ini tidak ada well-nya dulu ya. Jadi ini sudah otomatis. Jadi ini cukup define relationship-nya. Jadi di model ini, ya mungkin setelah agak paham bedanya model sama service, jadi sementara ketika masih bingung, usahakan model itu hanya berisi definisi modelnya ya, dia masuk ke tabel apa, sama definisi relationship-nya. Kemudian nanti untuk logiknya, misalkan mau find something, nah buatlah di file service. Find, jadi misalkan, oh ini tentang post, bikinlah post service. Post service itu punya fungsi find by author name, di mana di sini nanti ada query menggunakan eloquent. Seperti itu, Mbak. Menjawab nggak, Mbak? Jadi kebayang nggak ya? Coba balik lagi ke yang seleksi tadi, Mbak Sari, bisa share screen lagi? Iya. Iya, Pak. Karena nanti model itu akan ngefek juga ketika nanti kita lebih jauh, nanti misalkan kita mau bikin JSON gitu, mau bikin API gitu. Ketika nanti model itu kotor, ada logic yang itu ada di service, dan sedangkan itu ada di model, nanti JSON-nya yang dibentuk oleh model itu nanti jadinya kotor, jadinya repot gitu. Coba share screen lagi. Oke Pak, mungkin sebelumnya itu yang perlu saya jelaskan mungkin kalau saya itu kan akan menampilkan tabel. Nah, saya itu menggunakan Laravel, Pak. Laravel itu kalau saya baca di
di internet dari dokumentasinya sendiri itu yang buat dari tim Javan. Nah, kalau misalnya berdasarkan dari yang saya lihat-lihat dari modul lain itu si si controller itu cuman manggil table aja Pak, cuman manggil bagian table ini. Nah terus dari table ini semuanya itu yang di get itu semuanya dari models aja Pak. Ya, Begitu. itu salah juga itu, Mbak. Tadi ya, jadi yang itu pakai suitable ya. Iya, pakai suitable Pak, betul. Oh, tadi saya lihat ini nggak boleh sih. Ada first lagi. Jadi di suitable-nya itu harusnya tidak ada query database. Jadi ketika first itu kan query ya. Nanti Iya. ini bakal duplicate nanti. Ini bakal duplicate query nanti. Kalau misalkan kayak gini. Tapi Pak, kalau saya lihat ini kan yang sudah dibuat dari Javan. Nah, itu juga nggak saya ngikutin ini aja Pak, tetap ada manggil query. Ya, itu udah salah sih itu. Itu diralat sih berarti itu. Saya coba balik ke controllernya dulu, Mbak, untuk yang menampilkan suitable-nya. Jadi suitable itu butuhnya collection, bukan collection ya. Jadi kan tipenya, ini dia. Make, kan. Ini make-nya ini ada lemparan, bisa ngelempar collection, Mbak, di sini, Mbak. Jadi collection-nya itu di query dulu di controllernya. Kemudian datanya itu dilempar ke view. Nah, nanti di tabel view-nya itu hanya view saja. Dia hanya panggil collection-nya saja. Jadi gini, pastikan tabel itu adalah list gitu. List apa? Misalkan menampilkan list of seleksi. Apa sih? Kan kayak gitu kan tabelnya kan. Tabel itu apa? List seleksi kan? Iya betul Pak. Betul kan? Nah, jadi selalu kayak gitu sih. Jadi yang dilempar ke mana? Ke tabel view-nya itu adalah collection. Kebayang ya? Collection itu list. Kebayang collection itu list. Saya masih bingung sih Pak. Bingung ya? Jadi kalau yang selama ini saya tangkap itu si controllernya ini langsung nge-return ngebuat jadi pembuatan itu ada di table view ini. Nah, setelah dia dibuat langsung dilempar ke view aja Pak. Jadi dalam bayangan saya itu kalau dari lihat modul dokumentasi dari modul yang lain juga semua itu ada untuk list kolomnya itu dibuatnya itu di bagian sini sama langsung ke isinya juga, dan semua dari yang ini tuh manggilnya pada ke models aja Pak. Mana sih Mbak? Mbak, dokumentasi Mbak, ini mungkin jadi feedback buat kami sih tentang dokumentasi Laravelnya sih. Oh iya. Coba dong minta link dokumentasi Laravel yang ini menjadi feedback sih bagi kami. Dokumentasi ini tuh yang kebaca di mana sehingga dapatnya ini. Laravel suitable, oke. Cara pemakaian. Iya, kalau cara pemakaiannya tuh suitable. Nah, ini kan stop di sini. Di sini ini kan datanya itu di query-nya itu di controllernya. App user all. Ini kan udah pakai model ini. Ini nggak pakai query. Nah, suitable source datanya kolomnya itu kemudian di render. Nah, ini tabel. Nah, kemudian tabelnya di view-nya ditampilkan seperti itu.
Jadi tidak ada query. Coba kemudian ini mana? Nah, tidak ada query di suitable-nya. Ini kan yang gampang. Coba tadi yang bikin kelas suitable di mana ya? Yang bagaimana Pak? Tadi ini kan yang masih belum bikin kelas suitable kan? Kelas suitable sendiri mana? Yang tadi kan Mbak bikin minutes apa tadi itu? Oh, yang ini, yang table view-nya ya Pak? Ya betul. Table view-nya coba lihat. Contoh dokumentasinya di mana ya? Jadi itu tadi contohnya yang tadi itu kan kelihatan ngambil data itu adanya di controller, tidak di table view-nya. Coba kalau yang table view-nya mana ya? Kalau untuk table view sendiri itu saya langsung nyontoh dari yang udah ada di modul yang udah dibuat dari tim Javan sih Pak. Saya nggak Coba lihat yang mana? yang dari tim Javan ya. Siapa yang buat ya? Tim Javanya ya? Bisa tahu juga Pak? Saya kurang paham Pak kalau Coba. Kan bisa Mbak dilihat di Git-nya Mbak, dilihat di Git-nya. Oh gitu. Kan sekarang dengan Git kan itu transparan. Coba Mbak tahu nggak? Bukan. Di situ kan di kodenya tadi Mbak. Oke. Di kodenya, coba lihat file mana yang tadi menjadi referensi bagi Mbak Sari. Oke, yang ini Pak. Oke, coba klik kanan. Enggak di itunya. Ini belum install Git-nya ya. Iya, kalau ke VS Code-nya ini ya, di VS Code-nya ada plugin untuk Git-nya ya, GitLens. Iya, itu belum. Coba diinstal GitLens. GitLens install. Maaf Pak, query-nya gimana? Query-nya buka help-nya si VS Code-nya. Nah, VS Code install GitLens. Caranya gimana ya? Aku bukan pengguna VS Code sih. Iya. Bentar. Caranya ada yang inget nggak? Ini ada Novi nggak ada nih. Nisa inget nggak Nis? Caranya install GitLens Nis? Halo Nisa. Di view. Coba ketik view. Terus extension. Terus langsung diketik aja gitu kan. Coba GitLens. Itu diinstal. Berarti Sonarlin juga belum install Mbak ya? Apa Pak? Sonarlin. Kayaknya belum. Oke. Ini. Mana sudah diinstal? Coba. Udah Pak. Gimana nih caranya kemarin lihat itu nih, lihat siapa yang buat file ini nih di story-nya? Di kanan, coba klik salah satu apa itu? Ini file. Terus kodenya. Filenya. Terus kodenya aja coba diklik. Enggak yang, nah itu. Di sini. Itu kan udah ada. Udah ada namanya. Di story itu Mbak. Oh ini. Nah. Ini Fajri. Oke. Salah sih contohnya. Nanti menjadi feedback. Ini benar, TextMate ini kan nama. Iya, maksud saya. Iya, ini kan ini benar. Ini kan mana? Yang salah itu perpanjangan seleksi itu salah itu. Yang ini salah. Kalau misalnya yang ini kan karena dia. Coba Pak. Tadi Pak ke bawah Pak, yang perpanjangan seleksi Pak. Ini ya.
Ya, bentar. Tak screenshot dulu. Ini ada yang salah. Oke, ya. Jadi tadi tolong ya diingat-ingat, tidak boleh ada query ya di ini harusnya ini perpanjangan seleksi ini kan mau dapat first ya. Ini pasti harusnya ini hash one sih. Nah, jadi ketika ada kurungnya itu dia akan manggil fungsi. Tapi ketika dia nggak pakai kurung, dia akan memanggil atribut, gitu. Nah ini ya nih satu ini salah. Jadi ini yang ini bermasalah. Sorry, mungkin aku menjadi penasaran juga ya. Gimana kok aku bisa bilang salah ya? Coba dijalankan aplikasinya, Mbak. Dijalankan aplikasinya. Udah install ini nggak ya, debug bar ya? Belum. Belum. Coba diinstal debug bar. Debug bar, ada yang mau sharing? Ramdhani, Nisa, cara install debug bar gimana? Dendi, debug bar, ayo. Saling sharing, dengan sharing akan semakin ingat. Coba dibuka Mbak Sawi aplikasinya. Jadi kan kita membuat aplikasi itu tidak sekedar jadi, tapi juga punya efisiensi gitu kodenya. Coba lihat. Oh ini sudah ada debug barnya. Nah itu kan ada query Mbak. Coba lihat query. Jadi dengan debug bar ini kita tahu query-nya itu apa sih yang jalan di halaman tersebut. Nah ini benar nih. Ini kan cuma 2 statement were executed. Coba sekarang misalkan coba buka halaman yang Mbak Sawi buat. Yang tadi saya bilang jangan, kayaknya ada query di situ. Tapi kalau misalkan aman sih nggak apa-apa sih. Tapi nanti ini menjadi panduan ya. Coba lihat ini query. Coba lihat query dulu. Ini dulu Mbak, query dulu Mbak. Oke, ini oke. Tidak ada yang duplikat query-nya. Nah ini kan agak coba. Nah itu dia. Coba lihat atas, ditarik ke atas. Nah ini itu kelihatan tuh. 35 statement, 22 itu duplicate, 13 unit. Jadinya ada query-query yang sama. Coba itu tahap penilaian where seleksi ID sama dengan 4, itu kan berulang query-nya jadinya. Iya. Nah, jadi kan jadinya kan tidak efisien. Ini jadinya berulang-ulang kodenya. Nah, ini dengan hasil seperti ini nanti aplikasinya akan lambat gitu. Akan membebani server. Kalau gitu kira-kira boleh minta tolong dijelasin nggak Pak? Kayak secara struktural, secara rutin, kalau misalnya mau pakai si Laravel gitu. Mau pakai suitable. Oke ya, berarti sementara, jadi kan sekarang kita fokus dulu ke ini ya, ke mana? Ke pembuatan model ya, sama relationship ya. Berarti ini nanti menjadi feedback. Besok kita agendakan besok ya, untuk Laravel suitable itu ya, untuk membuat tabel suitable ya. Targetnya tadi itu Mbak, jadi nanti ya, ini nanti menjadi checking semua teman-teman ya yang buat kode, query-nya dilihat ya, itu kelihatan ya, tahu ya, yang duplikat itu ya. Jadi targetnya itu tidak boleh ada query yang duplicate. Query yang duplicate itu artinya terjadi ketidak efisienan dari kode kita. Kita bolak-balik query yang itu sudah di-query oleh kode kita yang lain gitu. Seperti itu. Oke? Ya, jadi nanti ini menjadi ini ya, tolong diingat-ingat nanti kalau misalkan ada query-nya seperti ini, nanti kita ada sesi khusus untuk code review halaman ini gitu ya. Gitu.
Oke, sekarang kita balik lagi fokus ke eloquent-nya dulu. Oh iya, Pak. Oke, ke eloquent-nya tadi ya model. Coba tadi tabel application. Saya mau mengkritisi dulu yang application. Yang Applications, kode file applications.php. Oke, di sini ada beberapa feedback ya. Pertama, namanya salah. Namanya gimana? salah. Jadi untuk model gunakan single, bukan plural. Oh, oke, Pak. Apa? Paham? Di mana salahnya? Di penamaan filenya ya, Pak? Ya, nama kelasnya juga. Nama kelasnya itu kan applications kan? Iya. Harusnya application. Jadi fokus ya. Jadi person itu satu gitu. Nanti untuk bikin list of-nya itu persons. Nah, tapi kita untuk model itu selalu menggunakan kata yang single. Oke, gitu. Pak. Gitu. Kemudian ya itu dulu sih. Terus yang DLH itu juga salah juga sih kayaknya. Salahnya adalah pertama DLH itu bisa nggak ya ada istilah lain. Yang berikutnya adalah nama kelas atau nama file, nama kelas lah. Itu bukan uppercase ya, tapi apa? Tapi camel case. Jadi untuk penamaan kelas di models ini harus single dan harus lowercase semua ya, Pak? Bukan lowercase, camel case, camel. Camel itu bagaimana, Pak? Camel itu kayak nama orang. Oh, jadi nama orang itu Sari, S-nya gede, Dwi Septiani yang gede apa? D-nya kan. Tapi bukan Sari gede semua, itu salah. Sari Dwi Septiani kecil semua salah. Sari Dwi Septiani gede semua salah. Tapi S-nya gede, D-nya gede. Itu camel case. Gitu. Jadi DRH itu nggak usah disingkat gitu ya, Pak? DRH apa contohnya? Apa sih DRH? DRH itu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup, pakai daftar riwayat hidup aja. Daftar, D-nya gede, L-nya atau mungkin bahkan bukan daftar riwayat hidup ya, tapi apa? Cukup riwayat hidup kan? Kan single. Iya. Kan single kan? Berarti riwayat hidup. Kebayang nggak teman-teman? Jadi single katanya itu apa kali katanya yang digunakan adalah bentuk single. Kalau misalkan bahasa Indonesia ini susah emang. Riwayat hidup itu bahasa Inggrisnya apa sih? vitae ya, kurikulum vitae ya. Ya itu berarti riwayat hidup. Kalau daftar riwayat hidup itu kan sudah plural ya, kan berarti kan banyak gitu. Berarti gunakan katanya berarti ya riwayat hidup. Nanti riwayat hidupnya punya banyak. Jadi nanti kan bacanya biar jelas gitu. Misalkan user punya daftar riwayat hidup gitu. User has many daftar riwayat hidup. Kan jadi kayak agak kurang enak gitu ya kan logika bahasanya kan. Tapi user has many riwayat hidup. Benar kan? Lebih oke kan kalimatnya kan. Gitu. Jadi ini juga satu ini ya apa namanya? Jadi kode itu kan ya ada seninya ya. Jadi kan engineering kita itu ada art sama ada teknik gitu. Nah, untuk pemilihan kata ya kita juga agak-agak puitis juga sih. Tapi ini bukan karena kita puitis, tapi ini kita punya mindset nanti orang yang kedepannya itu supaya lebih mudah gitu sih. Tadi itu nanti daftar itu nanti bisa terbayangkan dari relationship-nya. Tadi itu user has many daftar riwayat hidup. Berarti kan redundan kan? Ada 2 kali kata daftar di situ. Ada 2 kali penanda many di situ. Baik dari kodenya benar has many sama ada kata daftar. Jadi buatlah user riwayat hidup gitu sih.
Oke, terima kasih Mbak Sari. Ada lagi yang lain yang mau tanyakan tentang tadi ya? Jadi kita punya vocab, habis itu kita punya tadi ya mungkin tadi feedback kode, tapi itu mungkin besok ya di Laravel. Tapi kisi-kisinya adalah harusnya di suitable itu tidak ada query ya. Itu salah. Kemudian tadi kita fokus ke Eloquent. Ya intinya Eloquent itu model itu model aja. Oh ya, tadi mau feedback ini sih. Coba lihat Mbak. Oke, Pak. Kode tadi application ya, tadi ya. Oke, ke bawah. Coba tadi ya. Di bawah itu tadi saya lihat kayaknya ada kode. Nah ini, jadi ini kan ketika model, ini kan model. Model itu harusnya tidak ada query seperti ini. Kalau mau bikin query khusus, bikinlah di kelas service ya. Jadi bikin folder lagi namanya service, ditaruhlah di service. Tapi kalau model itu fokus ke tidak ada logic di situ. Jadi iya Pak, saya itu karena saya nggak ngerti gimana caranya supaya dari table view ini bisa manggil ke service-nya, makanya jadi semuanya itu saya buat di dalam models gitu Pak. Kita masih punya waktu. Oke, kita coba ya habis ini. Ada lagi nggak yang mau tanya dulu? Kita habis ini kita coba coding bareng-bareng sih. Ada yang mau tanya? Mungkin kalau saya itu dulu Pak. Itu dulu ya, oke. Ya. Saya stop sharing ya Pak. Ya. Oke, jadi kan saya akan coba buat controller dummy ya. Ini gimana caranya supaya ini bisa tampil? Maka saya tampilkan di Word ya. Ya, ini jadi ya. Kemudian kita coba buat sebuah model ya. Jadi misalkan di sini modelnya ini sudah ada model user ya. Nah ini tadi mungkin Mbak Sari, ini ada contoh ya. Kalau misalkan mau bikin ini ada scoop gitu.
Nah, ini mungkin tadi yang ditanyakan tentang kalau misalkan ada query. Tapi sementara ya ini user has one DLH. Nah, kok jadi nggak sesuai tapi ini ya, ini mungkin perlu dievaluasi ya. DLH-nya satu atau banyak ya? Kenapa kalau daftar riwayat hidup dia cuma punya satu ya? Nah, ini mungkin tadi ini kan menjadi sebuah pertanyaan ini. Tadi kan DLH katanya daftar riwayat hidup. Berarti logikanya kan harusnya kan has many ya. Tapi di sini ini definisinya adalah has one. Tapi anyway, itu kode. Nah, sekarang tadi ya, kita bisa dapetin users itu adalah dengan apa? User all. Ya, kita akan punya satu user ya. Ini ada atributnya adalah admin Laravel. Nah, di sini kita bisa lemparkan kan. Ya, ini mungkin udah pada tahu lah ya. Nanti misalkan mau dapetin daftar user, berarti saya nggak pakai view dulu ya. For it users as user echo user dot. Jadi kita bisa ambil di sini ya. Jadi kita bisa ambil dari name-nya. Seperti ini. Nah, ini admin hello. Jadi dapetin nama adminnya diisi dengan hello. Ya. Atau bentar. Ini contohnya datanya apa ya? Provinsi. Nah, ini gampang nih. Konten sama konten kategoris. Nah, ini kan belum ada ya. Apa namanya? Modelnya. Nah, ini harusnya konten sama konten kategoris itu dibuat modelnya. Berarti kan contohnya cara membuat model adalah ini ya, PHP artisan make model. Berarti tadi itu ada tabel di sini konten sama konten kategori. Nah, ini misalkan ini konten. Nah, ini misalkan kategori. Jadi pakai kata single, menggunakan kata single. Ya, ini ada konten sama konten kategori. Konten kita bisa definisikan apa? File tabel sama dengan konten ya. Kita definisikan tabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian tadi kita berarti tahu kan kategori itu dia punya banyak konten kan. Berarti public has many contents. Nah, di sini baru kita bilang pakai S untuk bilang bahwa siapa namanya? Kategori itu tuh punya banyak konten. Jadi kita bilangnya adalah konten. Ini return-nya adalah apa? Has many ini bisa kayak gini nih. Berarti ini
Salah. Maafkan saya. Konten dia punya kategori kan. Nah, kita punya hubungan konten has many kategori. Nah, kita coba ubah. Maka kita bisa buat kodenya adalah contents sama dengan konten seperti ini. Atau kita bisa punya kategoris sama dengan konten kategori all. Ya. Nah, kita coba misalkan yang mana ya? Yang konten kategori deh. Maka konten kategori ini pasti masih kosong ya. Kita DD misalkan. Ya, ini kosong ya. Kemudian kita coba isi ke database-nya. Sorry, sana tambah. Bisa nggak ini? Nah, kita akan punya database, kita punya data seperti ini. Kita tahu atributnya apa. Ya. Nah, kemudian kita pengen tahu, kita misalkan buat ya konten misalkan ini kategorinya 1, ini konten nomor 1. Slug. Kemudian published-nya apa ya? Tipenya tuh. 1. Oke. Nah, kita ini masih belum punya, kita cuma punya kategorinya aja. What do I want to see? Nah, sekarang kita pengen dapetin selain nama kategorinya, kita pengen dapat, berarti kan kategori dia punya banyak konten kan. Nah, supaya ini dapat semuanya, maka di sini itu pakai with. With tadi itu kan misalkan kita punyanya konten. Nah, ini kolom not found karena standarnya ketika kita pengen matching ya. Jadi standarnya itu nama itu selalu kayak gini. Jadi di sisi konten itu adalah konten kategori ID. Di sisi
di sisi satunya lagi itu adalah jadi pakai nama tabel itu menentukan kayak gini standarnya kalau di OLM yang di Eloquent. Standar penamaan tadi dia, penamaan itu penting agar memudahkan. Nah, tadi kan kita kan tidak standar ya. Jadi konten ini punya kategori ID, padahal nama tabelnya adalah konten kategori ID. Ini kan nanti kan akan membingungkan kan. Ini kategori ID, mana ya tabelnya? Oh, ternyata kategori ID itu masuknya itu ke konten kategoris gitu. Nah, jadi ini harusnya nama kolomnya itu adalah konten kategori ID. Oke, supaya nggak membingungkan, ini langsung kita ganti aja ya nama kolomnya ya. Ya, ini punya konten kategori ID. Nah, sekarang dia ada relation konten, dia dapetin kontennya apa aja. Seperti itu. Jadi, misalkan kita pengen tahu, kita ulang lagi ya. Misalkan sekarang kita mau temukan kategori 1. Berarti ini kan konten kategori find 1 kan. Kalau misalkan kita mau dapetin konten kategori dengan ID 1. Kita akan punya seperti ini kan. Kategori 1 namanya. Tapi di sini kolom relation-nya itu kosong. Nah, tapi kalau misalkan kita tambahkan with content find, ya, kita akan punya data relation di sini. Kontennya apa aja. Gitu. Nah, di sini misalkan kita mau tahu apa konten yang dimiliki oleh kategori 1. Tadi menggunakan query di atas ini ya. Nah, ini kemudian kita bisa menggunakan konten seperti ini. Jadi langsung panggil tanpa fungsi. Tadi kan kita sudah definisikan di kategori ini ada contents. Maka di controllernya kita panggil konten seperti ini. Nah, nanti kita punya kontennya saja di sini. Tapi kalau misalkan kita tidak pakai find, nanti kita coba lihat bedanya ya. Ini juga bisa. Ini bisa nggak ya? Nah, ini juga bisa. Nah, tapi nanti jadi ini dua kode ya. Cara kayak gini dengan cara kayak gini, ini dua-duanya hasilnya sama. Tapi nanti ini ada bedanya. Bedanya kemana? Ke query-nya. Bentar, ini kenapa ya kok nggak muncul punyaku debug bar-nya ya? Sebentar. Ini kok nggak muncul ya? Ini sudah diinstal belum sih debug bar-nya itu? Sudah ada. Oh, saya salah. Ya, tadi ya. Jadi ini sama-sama akan muncul ya. Di sini ini kelihatan. Ini ada ya, ini yang pertama itu pakai with. Query-nya itu seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak pakai with, find saja. Ya, tadi ya, ini ada dua ya. Kelihatan ada dua. Tapi kalau misalkan nggak pakai with, dia hanya akan ada satu. Tapi ketika nanti dipanggil, jadi misalkan di sini dipanggil kategori contents. Nah, dia akan ada dua query. Ya, jadi kalau with itu ego ya sudah dipanggil, kalau misalkan, tapi dia nanti juga bisa dipanggil juga seperti ini. Nah, ini nanti bedanya nanti kelihatan ketika di kasus yang lain sih.
Nah, di sini saya mau ngasih tahu ya. Jadi ini ada bedanya ya. Ini ya. DD contents. Ini keluarnya adalah array collection dia tipenya. Tapi kalau misalkan ini ada kurungnya, dia tipenya beda, has many. Jadi baru dia ada get gini. Nah, dia baru muncul collection-nya. Nah, jadi ini bisa dikasih well apa ini berarti title ya, jadi ini bisa di-well di sini. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini, sampai demonya yang saya lakukan? Jadi kita mainnya di controller. Nah, ini yang nanti yang dilempar ke view menggunakan ini. Cukup. Ini udah nggak usah diutak-atik dulu sementara. Modelnya seperti ini. Kita pakai contoh 2, konten dan konten kategori. Ada pertanyaan sampai sini? Atau bingung? Ada pertanyaan. Ini sudah sih tadi. Oke. Ada yang bingung? Nah, jadi biasakan menggunakan Eloquent di awal pertama tadi itu supaya paham data relationship-nya, sama nanti ini akan lebih hemat ke depannya. Sama tadi itu ya, usahakan menggunakan standar penamaan itu ya balik lagi sih, engineering tuh ada art sama ada teknik gitu. Kita gunakan seni yang bagus gitu sih. Seni yang bagus tadi itu ini pakai single ya. Nah, terus tadi itu juga sih, ini nggak hanya di sini ya, tapi juga di tabel gitu. Di tabel ini juga kayak gitu sih. Ini harusnya ya konten kategoris. Nah, ini harusnya konten aja single enggak, ini benar sih, tapi ini konten. Nah, ini tapi di sininya ini benar, nama tabelnya ini adalah plural ya karena ini tabel. Tapi nanti di kolomnya itu nanti tadi kan kategori ID ya. Ini harusnya sama dengan nama tabelnya. Jadi dengan membaca kolom konten kategori ID, kita langsung punya asumsi bahwa dia refer ke tabel namanya konten kategori. Seperti itu. Jadi itu standarnya. Jadi kalau misalkan ada itu kategori ID, maka kita akan berharap nama tabel pasangannya itu adalah kategori. Nah, kita bingung di sini. Mana ya tabel kategori ya? Jadi ini antara konten kategori atau nama tabelnya yang di sini itu adalah kategori. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa. Berarti besok kita akan coba ada sesi lagi ya untuk terkait dengan suitable ya. Tapi coba ya diingat-ingat prinsipnya. Bisa semua logic itu ada di controller. Kalau misalkan controllernya terlalu gendut, ditaruh di service. Jadi logic itu adanya di controller dan service. View ya ada logic tapi usahakan seminim mungkin gitu. Tidak ada query database di view, hanya logic view saja. If ini maka warnanya merah, if ini warnanya kuning, itu boleh lah. Tapi kalau misalkan di view query ngambil mahasiswa yang dosennya adalah siapa gitu, atau ngambil kategori yang itu logiknya ada di view itu salah, tapi ada di controller atau ada di service. Di model itu bolehnya kayak gimana? Jadi misalkan nanti kita punya atribut tambahan, nah itu boleh. Jadi kan tadi kan
kita punya konten kan atributnya by default adalah semua yang ada di tabelnya konten, ya kan? Nah, di sini published itu adalah 1 sama 0, ya kan? Published 1 sama 0. Di sini kita lihat konten ya. Konten ini atributnya published itu 1 sama 0. Tapi kita butuh konten itu jangan 1 sama 0 dong. Tapi aku butuh tulisannya. Nah, disinilah baru kita nanti buat namanya atribut. Public function get published status atribut. Nah, di sini kita return kalau misalkan this published tulisannya adalah terpublikasi. Jika tidak, belum. Nah, kita kan pengen ini masih belum muncul. Di situ nanti ada append ya. Ini ya, tambahkan append. Mana ya append-nya ya? Append ini bisa dipanggil seperti ini. Tadi kan konten atribut itu kan tidak punya ya, tapi kita bisa panggil, misalkan kita punya konten ya, konten 1, find 1. Kemudian kita echo Nah, kita bisa dapat langsung seperti ini. Kita punya atributnya. Nah, kalau kayak gini boleh nih. Jadi kita menambahkan atribut di model. Seperti ini saja. Tapi di sini tidak ada logic where segala macam. Kalau misalkan mau butuh where, tambahkan saja. Ini ada tabel service ya. Nah, di sini service-nya. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ada pertanyaan tidak? Dari rekan-rekan, Mbak Sari, ada pertanyaan? Pak, untuk yang service itu manggilnya dari controller atau dari view-nya? Dari controller. Jadi yang dilempar ke view itu pastikan data. Jadi gimana kalau misalkan controller tuh, ini kan saya kan nggak ini ya, return apa? Gimana sih return? Gimana Pak? Biasanya gimana untuk return view yang ada template-nya? Return langsung nama kelas view-nya, Pak. Gini kan, return view gini kan? Iya. Habis itu, misalkan ini hello gitu kan. Sini ada compact gitu ya, biasanya ya. Apa? Ini kan return away kan. Bisa kayak gini, bisa juga kayak gini ya. Hello, di sini data gitu. Nah, di sini data ya, jadi ini sama ya, dua biji ini ya. Mau pakai compact konten 1, tapi ini sama dengan cara kayak gini. Kita punya data namanya konten 1 diisi dengan variabel konten 1, kemudian return view data di sini. Nanti
kita bermain seperti ini. Jadi data yang sudah jadi itu yang dilempar ke view. Nah, misalkan di sini nanti kita butuh service ya. Nah, di sini jadi misalkan ini ada service input penilaian ya. Jadi misalkan ini ada input penilaian service sama dengan new input. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita punya data penilaian gitu misalkan. Penilaian. Nah, kita siapkan di controllernya. Misalkan ini get ya. Nah, ini misalkan ini pelamar. DLH pelamar misalkan. Nah, ini seperti ini. Nanti setelah datanya siap semua, jadi logikanya gini. Logikanya ngoding itu, pertama kita nggak punya view gitu. Nah, kita siapkan dulu, pastikan datanya itu lengkap. Gitu. Datanya, jadi aku tuh butuh data apa aja sih untuk ke view-nya gitu ya. Nah, kita siapkan dulu semua datanya. Nanti kita cek. Ini butuh apa sih di DLH pelama, user ID. Oke, misalkan ini 1. Dua apa ini? Empat dua. Oh, ini harusnya ya. Oke. Nah, ini kan jadi bingung ya. Ini contoh teman-teman nanti bingung ya. Kita kan tahunya kan ini user ID kan. User ID kan 1 kan. Gitu. Tapi ternyata ini itu adalah well-in. Well-in itu harusnya kan array gitu. Nah, ini harusnya ini diganti, jangan pakai user ID tapi apa? Apa bentuk jamaknya? Misalkan dikasih S gitu. Oh, ini berarti harusnya array gitu sih. Ini berarti kan array mintanya. Nah, jadi dari sini kita tahu konten satunya sudah ada datanya, DLH pelamarnya ini ternyata kosong datanya gitu. Nanti itu yang diolah di view-nya. Seperti itu, Mbak. Jadi service itu dipanggil di controller. Jadi siapkan dulu datanya di controller, baik entah itu langsung logiknya di controllernya atau panggil service. Jadi ketika logiknya itu sederhana, olah di controller. Tapi jika logikanya itu rumit, controller nggak cukup, buatlah kelas service. Tapi kelas service itu return datanya aja, kemudian dipanggil di kelas controller. Kemudian yang dilempar ke view itu adalah data yang sudah siap pakai. Gitu. Tidak ada query lagi di view. Oke, Pak. Terima kasih. Bayang ya. Tapi tadi itu ya, coba nanti besok-besok diperbaikin tentang penamaan ya. Naming itu penting banget. Naming penting banget, tapi biasanya sih prinsipnya naming itu antara single plural ya. Sama tadi itu ketika linking, ya usahakan linkingnya itu punya pola gitu sih. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mas Alwi, Mas Danang, Hafiz, Mas Hamdani, Gandhi, ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Tadi ya, coba nanti dilihat ya. Make sure teman-teman sudah dapat banyak di hari ini. Saya berharap teman-teman bisa meningkat lah. Bisa meningkat, pasti ya, harus meningkat lah. Karena kan tahu baru. Salah satu, kita membuat aplikasi, pertama, kita benar apa namanya requirement-nya, pembuktiannya apa ya dites itu jalan gitu ya, itu satu. Tapi apakah cukup kita membuat aplikasi yang benar? Enggak gitu ya, kita juga harus membuat aplikasi yang mangkus sangkil. Itu kalau misalkan dulu di teorinya tentang apa namanya
algoritma gitu, itu pasti ada istilah mangkus gitu. Jadi kita harus membuat kode kita itu efisien. Kenapa kok kita harus membuat kode yang efisien? Ya agar aplikasi cepat, habis itu biaya komputasinya ya. Biaya komputasi ini dihitung dengan prosesornya bekerja keras atau tidak gitu. Itu juga serendah mungkin gitu biaya komputasinya. Kan kasihan prosesornya kalau misalkan tinggi banget gara-gara kode kita yang tidak mangkus gitu. Nah, itu kan salah kan. Nah, kalau tadi yang pertama tentang benar itu ya, itu dari sisi flow itu benar, dari sisi performansi, contohnya saat ini mungkin yang bisa saya sampaikan adalah pastikan teman-teman bisa cek query-nya ya. Ini kan ada debug bar-nya. Malulah gitu ya, bukan malulah. Tapi cari tahu ada sesuatu yang tidak optimal di kode teman-teman ketika tadi teman-teman melihat apa tadi? Duplicated ya. Gitu. Ketika ada kata-kata duplicated di situ, itu adalah penanda ya bahwa kode yang teman-teman buat itu tidak efisien. Tapi itu bukan satu-satunya parameter ya. Nanti ada lagi parameter lainnya. Teman-teman sudah dapat akses sonar belum? Oh ya, sorry. Tadi itu ada yang kurang ya, Mbak Sari. Kemudian teman-teman yang lain pastikan SonarLint itu terinstall ya. Jadi SonarLint ini bantuin kita untuk melihat kode kita itu bagus apa jelek gitu. Nah, ini contohnya. Dia ngasih tahu kode ini ada komentar harusnya dihapus gitu sih. Jadi dia ngasih tahu nih si SonarLint-nya. Oke, ini udah tak hapus, masih ada 2. Oke, saya hapus. Ini masih ada lagi yang salah. Oke, saya hapus. Nah, ini benar. Nah, tidak ada isu. Kita lihat ya, input penilaian service. Nah, ini langsung ketahuan nih. Immediately return this expression. Ini DLH merge ya. Ya, ini mungkin ini aneh sih, harusnya namanya dibedain gitu. Atau ini nggak tahu, tapi ini minor. Ini oke lah, ini bisa ini. Misalkan kita lihat tadi kodenya Mbak Sari apa Mbak yang dibuat? Kita lihat apa ya kodenya ya, controller. Misalkan apa? Info seleksi. Nah, nih. Ini ketahuan nih. Info seleksi controller, remove this useless assignment. Oke, ini query. Wah, ini mahal banget nih contohnya. Ini kan query ya, find or fill. Ini kan berarti ngambil ke database, seleksi. Habis capek-capek query, ternyata variabel seleksi ini tidak dipakai dimanapun. Ya enggak? Oh, ini ada nih seleksi di sini. Oh iya, ini kenapa kepakai, keambil ya? Ini kayaknya salah deh. Coba kalau ini. Wah, ini kok false ya? Seleksinya. Oh ya, benar. Enggak. Ini salahnya nih. Coba lihat ya. Salahnya itu di sini ada seleksi find or fill, udah dipanggil. Ternyata di bawah itu dia seleksi ini di override gitu. Ini antara ini yang nggak kepakai atau ini yang nggak kepakai gitu. Ini kan jadi kan nggak guna kan? Ini manggil lagi. Berarti yang di sini itu jadinya tidak ya otomatis ini nggak kepakai kan? Karena di bawahnya bakal di override lagi. Gitu. Nah ini si SonarLint-nya ini bakal ngasih tahu, oke ini nggak guna. Gitu. Ya, coba tadi apa Mbak Sari kodenya kita lihat bareng-bareng. Saya share screen lagi ya Pak. Oke, coba lihat. Bisa lihat SonarLint-nya ya. Udah install SonarLint tadi. Coba silakan share screen Mbak Sari. SonarLint kemarin Nisa ya, Nisa sudah tahu ya untuk di VS Code ya. Boleh minta panduannya? Belum install SonarLint-nya. Kayak tadi buka extension tadi.
Oh, dari Install Sonalin. Nah, itu dia. Ini membantu sih untuk kita punya kualitas kode yang baik. Oke. Gimana, Nisa, panduannya? Itu diklik aja yang get Java runtime itu diklik aja. Ini di open aja ya, Mbak? Ya. Itu butuh Java ya. Oh. Tapi bisa di bypass nggak ya? Coba, tapi ini coba di apa saja. Tapi nanti coba ya, kalau misalkan butuh nanti install Java-nya ya, Mbak ya. Coba sekarang di close aja, coba di restart sih VS Code-nya, biasanya dia butuh restart sih. Kalian masih punya email student enggak sih, Sally? Gimana, Pak? Punya email student enggak? Iya, ada. Nah, itu pakai PHP Storm lebih mahal loh, lebih bagus loh. Jadi kan kalau punya email student, silakan ambil software di JetBrains.com ya. Itu gratis loh kalau pakai email student. Nanti aku pandu lagi deh. Di sini dulu. Tuh. Sonalin, coba lihat Sonalin-nya itu. Masih error yang sama, Pak. Enggak, itu di bawah. Itu diabaikan aja dulu, diabaikan. Oh, ada. Oh, nggak bisa ya? Harus minta yang tadi ya? Masih inaktif. Oh. Ya udah deh, diinstal dulu deh Java-nya. Coba misalkan ya udah diinstal dulu, nggak apa. Cepet kan internetmu kan? Kurang tahu, Pak. Bentar,
Minta lagi, minta JRE-nya, dia minta dua-duanya ternyata, minta JRE-nya. Tadi udah diinstal kok? Udah diinstal belum? Oh, tadi dia bilang ada another. Belum diinstal kali tadi. Oke. Itu sambil nunggu Mbak Sari install, saya demokan ya. Oh Tadi iya. ya. Saya stop screen ya Pak. Jadi kodenya Mbak Sari apa? Contoh kodenya? Filenya? Apa Mbak yang udah dibuat? Oh, ini Kominfo kan? Iya, belum ada yang saya saya kirim ke remote. Oh, belum ada yang di commit. Iya, belum ada yang saya commit, masih di lokal. Karena saya harus pull yang terbaru dulu, udah ada merge terbaru. Ya, jadi ini kita jadi tahu gitu. Nah, di sini kita juga bisa scanning sih. Sonalin, kita analisis ya. Ini ada banyak nih. Ada banyak, ini ada komen. Jadi ini nggak perlu semuanya diikutin ya, tapi ini salah ya. Ini siapa yang membuat? Oh, ini salah nih. Ini tidak boleh ada kode HTML dalam. Nah, ini kecuali butuh banget ya, butuh nggak ya? Ini harusnya sih nggak boleh sih ini. Kalau misalkan kayak gini nanti pakainya pakai SPNF, oke nggak apa-apa sih. Ya ini, jadi ini kita punya tahu. Ini return field ya. Oke. Nah, ini nih yang mulai bermasalah itu kalau misalkan kodenya itu ada return, ini salah. Nah, saat ini nanti yang paling berat ya, nanti ini untuk penulis teman-teman. Nanti kesalahan yang paling berat, bukan kesalahan sih, hutang yang paling berat, codingan, dan ini nanti kalau misalkan itu terjadi dan teman-teman nggak bisa memperbaikinya, itu tolong kasih tahu ya. Nanti ada namanya istilahnya itu cognitive complexity. Nanti ini ada cognitive complexity. Kalau sampai nanti Sonalin-nya ngasih tahu kode rekan-rekan itu kena kognitif atau ada kode yang kena cognitive complexity, tolong dikasih tahu ya. Kita harus selesaikan sesegera mungkin. Gitu. Terus secara teorinya kayak gitu. Ini saat ini cognitive complexity adalah problem coding yang harus kita hindarin karena nanti ini penyebabnya susah untuk di-refactor. Jadi misalnya kalau salah nama itu gampang sih, tinggal klik kanan refactor bisa selesai lah, ngerapihinnya gampang. Tapi kalau yang cognitive complexity nanti jadi ribet banget. Gitu. Cognitive complexity apa ya mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri. Mungkin gitu dulu ya buat hari ini karena waktunya sudah malam ya. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan jangan ragu untuk tanya ya Mbak Sari,
dan teman-teman yang lain ya. Tadi juga kalau misalkan tadi yang sonalinnya itu masih gagal, nanti kasih tahu aja, nanti kita pandu. Gitu. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya untuk bisa menjadi engineer yang lebih baik ke depannya. Jangan puas dengan apa yang sudah diketahui, masih banyak hal yang kita bisa belajar ya. Feedback hari ini, misalkan, oh ada yang lebih baik ya, itu bukan menjadi sebuah hal yang negatif ya, tapi itu menjadi pendorong bagi kita. Oh, aku belum tahu itu. Oh, kayak gitu tuh yang benar, itu menjadi penyemangat kita gitu. Untuk oh ya, aku akan belajar lagi. Suatu saat kita jadi nggak kerasa gitu. Kita menjadi seseorang engineer ya yang memiliki kualitas yang sangat baik gitu. Hanya dengan improvement sedikit demi sedikit, tapi yang dilakukan setiap hari. Oke, demikian. Semoga bermanfaat ya. Tolong diaplikasikan. Ada masalah ditanyakan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.